Kembali bersama Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya. Maritim dan Sumber Daya, Bang Rizal Ramli. Sengaja kita bicara soal kritik-kritik Anda, karena publik paham pengeritik kok bisa jadi menteri. Dan saya berharap jawaban Anda bisa membuat banyak yang paham gitu. Coba lihat kritik lagi yang bisa kita lihat di... Karena mengurus ekonomi bangsa bukan tugas coba-coba. Asik juga nih. Asik. Karena mengurus ekonomi bangsa bukan tugas coba-coba. Kenapa Anda bisa mengatakan begitu? Ya itu tadi, kan rakyat Indonesia pemilu kemarin itu mengharapkan ada perubahan. Kan? Betul. Dibandingin dengan rejim sebelumnya 10 tahun, ya gitu-gitu doang gitu lah. Oleh karena itu yang 10 tahun itu gitu-gitu doang. Gitu-gitu doang gitu lah. Yang beruntung karena commodity price naik, betul. Capital flow bagus. Nah, tetapi Amerika masih ngucurin dolar ke seluruh dunia. Ya, jadi rakyat kan ingin hidup lebih baik, maka mereka pilih Jokowi. Karena dia merefleksikan tokoh yang sederhana, tokoh yang perilakunya seperti rakyat gitu lah. Nah, tetapi begitu membentuk kabinet, loh, kok begini jadinya gitu. Anda saya ingat kita bertemu lalu mengatakan kabinet KW2. KW2 dan KW3. Karena menteri itu harusnya pekerjaannya lebih banyak pada merumuskan strategi dan kebijakan dari visi presiden. Dirjen itu bikin program. Direktur dan Kasubdit itu bikin activity. Nah, kebanyakan menterinya itu sibuk di activity. Level Kasubdit gitu loh. Itu yang KW3, kalau KW2 ya program atau apa gitu. Ini juga ada kritik lagi yang lain ini. Saya kira Anda pasti terkejut juga lihat gambar-gambar begini nih, foto. Ketika situasi sangat sulit, kita dapat menghibur diri bahwa ini hanyalah suatu tahap yang harus dilalui atau loncat ambil keputusan. Jika elit sudah kompak mendukung ketidakbenaran, sejarah Indonesia membuktikan hanya mahasiswa, pemuda, dan buruh yang mampu mengubahnya. Bang Rizal ke sini. Itu Anda sudah lihat gambarnya. Ya. Bagus itu quotation-nya. Artinya begini, dalam sejarah Indonesia, kalau elitnya itu sibuk mengurus dirinya sendiri, nggak ngurusin rakyat, tidak bisa diharapkan perubahan itu dari lembaga-lembaga resmi. Yang mampu mendobrak itu ya mahasiswa, pemuda, dan buruh. Itu terjadi pada waktu zaman pergeseran Bung Karno atau Pak Harto. Nah, tapi kalau lembaga-lembaga resmi ini memang mampu menyalurkan aspirasi rakyat, itu tidak perlu terjadi. Kita lihat lagi, masih ada. Wah, ini adalah gambar ketika konvensi rakyat dan Anda ikut di situ. Jadi saya ingat betul dari satu kota ke kota yang lain. Jadi di sebuah tempat dan betapa Anda ingin menjadi presiden pada waktu itu. Gambar ini apa? Asik juga. Karena begitu, partai-partai kan memilih calon presiden, kebanyakan itu pada dasarnya ketua umumnya. Padahal di luar negeri kan nggak perlu ketua umumnya. Dan ada ide dari Gus Solah, kita bikin konvensi rakyat biar rakyat yang putusin gitu. Berapa orang ikut, kami sendiri ini menganggap bagian dari proses pendidikan politik. Betul. Ya, Anda tadi bilang hati, pikiran, dan tangan. Ya. Do it. Ini ada gambar ya. Saya minta Anda baca dan penjelasan tentang gambar ini. Tadi ini. Coba lihat, Pak Rizal. Ini kalau tidak salah gambar tentang rumah cerdas. Ini tulisan di belakangnya, rumah cerdas. Untuk Anda, apa ini sebetulnya? Silakan. Dari dulu, dari muda, saya betul-betul ingin anak-anak Indonesia itu cerdas. Karena kita bisa mengalahkan apapun di dunia gitu. Dengan gerakan anti kebodohan, supaya 8 juta orang bisa sekolah. Saya bangun rumah cerdas di di Gunung Kidul di Jogja sama di Bandung.
modalnya nggak banyak, tapi ternyata anak-anak senang banget, ya kan? Apalagi di Gunung Kidul, habis pulang sekolah nggak ada kegiatan, datang ke situ banyak buku, ya kan? Ada tutor dan macam-macam. Usaha kecil sih, nggak ada artinya skalanya. Tapi kita ingin, karena anak-anak Indonesia ini cerdas-cerdas dong. Cuman nggak ada kesempatan gitu loh. Karena sistem kita kan ini masih semi feudal. Betul. Ya. Kita harus ubah itu supaya masyarakat Indonesia berubah. Saya suka menggambarkan Indonesia itu, pemuda Indonesia pakai buku, pemudi, cerdas, pegang bendera merah putih yang besar balonnya. Artinya dia bisa terbang kemana aja. Imajinasi atau visi Anda tentang pemuda atau orang-anak muda Indonesia. Bisa terbang tinggi kemana aja. Tapi kakinya dibebani oleh 3 batu, sehingga dia nggak bisa terbang tinggi. Satu adalah feudalisme. Yang kedua, masih banyak yang berpikir sempit, tidak plural. Betul. Yang ketiga, dan saya buktikan, saya nggak pernah membedakan orang berdasarkan agama, suku, ya kan? Itu semua tergambar dalam rekod, itu terekod. Nah, yang ketiga adalah KKN. Jadi kalau kita ingin pemuda Indonesia dan bangsa ini hebat, jadi jagoan di Asia, kita mulai putus beban-beban ini, beban feudalisme, Batu-batu tadi yang ada di batu kaki. yang, ya kan, harus kelompok saya atau apa saya, ya kan, harus siapapun yang terbaik kita berikan kesempatan. Yang ketiga batu KKN. Nah, kalau itu terjadi, Indonesia terbang tinggi, Don. Ya, kalau orang kagum sama RRT, saya sih cukup yakin kalau batu-batu itu kita potongin, kita bisa jadi negara dahsyat di kawasan. Menarik karena saya ikuti Anda ke beberapa tempat dan saya membaca lalu kemudian saya nonton liputannya. Anda ini bicara keras, nothing to lose, tetapi memang tidak ada niat jelek di belakangnya. Kalau ada niat jelek mah kita udah ngaco-ngaco. Presiden SBY waktu itu saking khawatirnya sama saya sampai menuduh Rizal Ramli bakal melakukan kudeta. Yang benar aja sipil pakai kudeta. Sipil itu adalah ini hati, pikiran, tangan bertindak. Tapi kita nggak punya senjata untuk menjatuhkan pemerintah. Pak Menko, kita jeda lagi. Aku kalau disebut Menko malah bingung. Iya, makanya saya harus menyebut itu sekarang. Pemirsa, kami akan segera kembali selepas jeda berikut.